rekaman. Baik, selamat pagi tanggal 7 Mei 2025. Ya, pagi ini subjeknya bebas. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya mau sampaikan dulu materi yang di atas ya. Saya sampaikan tuh, antara 7 Mei 2025. Ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan. Pertama, masalah kompetensi. Ya, kompetensi ya. Satu, dua, tiga. Jadi maksud begini, mengapa saya sebutkan kompetensi satu, dua, tiga? Jadi kita sebagai seseorang tentunya diharapkan tidak hanya memiliki satu kompetensi, ya. Kita harus memiliki satu, dua, tiga, minimal minimum dua, ya. Maksud saya begini, ya. Semakin banyak kompetensi yang kalian miliki, semakin siaplah kalian untuk dapat menghadapi segala macam perubahan, ya, segala macam perubahan ya. Misalnya begini, pertama, ada yang bilang Indonesia gelap, ya. Maka yang gelap itu adalah orang yang tidak siap dengan kehidupan, dengan segala macam perubahan, ya. Katakanlah misalnya ekonomi lagi apa? Lagi lesu lah, kemudian dolar meningkat lah, segala macam. Tapi kalau katakanlah kita punya lebih dari itu kompetensi, saya percaya kita akan lebih siap, ya. Paham ya? Yang kedua, masalah PHK atau resesi, ya. Katakanlah banyak yang perusahaan yang melakukan PHK, betul ya. Kenapa? Kayak misalnya Yihong, oh kan Yihong kan di Cirebon tuh, ya, eh, para karyawan, para buruh itu demo, tutup pabrik Ihong, tutup pabrik Ihong. Ya, kenapa? Akhirnya Pak, Ihong menutup pabriknya. Akhirnya ini kan, oh maaf, ini goblok, menurut saya goblok. Ya, dia demo tidak tahu dia menyusahkan perusahaannya. Ya, alhasil apa perusahaan tutup. Yang rugi siapa? Ya, karyawan juga. Ini makanya kadang-kadang demo tuh nggak pakai, ya, mohon maaf ya, dengan segala mohon maaf ya, kalau katakanlah kita melakukan demo, melakukan suatu unjuk rasa yang megah perusahaan, ya perusahaan apa akhirnya mikir kan, ya, akhirnya apa, mending gue pakai mesin, gue pakai robot aja. Makanya akhirnya banyak orang yang mempekerjakan tenaga-tenaga apa asing. Ya akhirnya kalau Indonesia tidak kondusif buat berusaha, ya maka pindahkan ke Vietnam, ke Kamboja dan lain-lain. Makanya ini sebagai hal yang kadang kita harus perhatikan. Tapi kalau katakanlah kita punya kalau kita punya kompetensi, perusahaan tutup nih, ya, kita bisa nggak kerja lagi yang lain? Karena punya dua tiga kompetensi, pasti apa? Bisa berusaha, ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita cuma punya satu, habis itu perusahaan tutup, kita tidak berdaya, bingung, nganggur berapa lama, ya. Makanya kita mesti punya dua kompetensi minimum, ya. Yang ketiga, masa tua, pensiun. Kan kalian tidak akan terus-menerus kerja di sini kan? Tidak akan terus-menerus kerja di sebuah perusahaan. Ada masa usia yang kalian harus apa? Berhenti bekerja, pensiun. Kalau kalian punya kompetensi, ya kalian sudah persiapkan untuk melakukan apa? Suatu bisnis kah? Atau suatu kegiatan yang produktif kah? Jadi hanya pindah pindah kuadran dari kalian karyawan, kalian sudah pindah kuadran sebagai entah sebagai profesional, sebagai pengusaha dan segala macam. Jadi apa? Sudah siap kompetensi ini. Jadi jangan kalian terpaku, kalian hanya eh, senang, puas dengan apa yang kalian miliki saat ini. Kalian harus apa? Bangun. Kalian harus punya kompetensi lain. Entah apapun itu. Ya, ya. Ini mesti apa? Diusahakan, dibangun. Kayak misalnya lu punya kompetensi di IT, ya terus diasah. Perlu nggak tuh? Pasti diperlukan oleh orang lain. Ya, kita Anda punya kompetensi pengetahuan konsultan klaim segala macam. Terus waktu pensiun bisa jadi konsultan klaim, bisa bikin usaha, katakanlah misalnya kayak Suryanda dan segala macam. Ya, kalau misalnya punya hobi apa masak, ya coba tekuni itu, apapun itu. Kalau mesti coba cari satu atau dua kompetensi atau kesukaan kalian yang kalian bisa bangun, kemudian apa? Kalian bisa tawarkan kepada orang lain, ya. Jadi jangan puas dengan satu kompetensi, jangan puas dengan pekerjaan yang kalian terima saat ini. Kalian harus punya apa? Ban serep, mobil aja punya ban serep gitu loh. Masa manusia nggak punya ban serep?
Ya, kalau motor nggak punya ban serep, bisa dorong ke teman ke tukang tukang tambal ban kan? Kalian mau tuh dorong? Kan enggak kan? Kenapa? Tinggal ganti ban serepnya ganti. Yang ban serep yang bocor ditambal. Itu maksud saya. Ya. Nah, saya berharap ke depan ini mungkin nanti saya akan coba bilang bicara Mas Rio sama Mbak Devi rotasi rotasi pekerjaan ya rotasi pekerjaan. Jadi pada waktu saya di Allianz tahun 92 ya saya minta pindah bagian ya dari bagian klaim saya minta pindah bagian ke underwriting saya minta pindah bagian marketing ya saya berharap nanti ke depan pun di antara punya waktu untuk rotasi pindah. Ya, jangan di satu sisi, di satu tempat duduk kayak terus menerus. Pegel loh. Bangun, pindah bagian. Sehingga apa? Kalian punya pandangan, kompetisi kalian, apa dia punya view-nya beda, visionnya beda, beda angle. Ya, jadi kalian harus punya apa? Kompetensi lebih dari satu. Sampai sini ada yang nggak paham kalian? Banyak kompetensi. Bagaimana membangun kompetisi? Bagaimana mencari kompetensi? Ya kalian cari ke dalam diri kalian sendiri. Apa yang kalian suka? Kayak saat ini kompeten saya suka mengajar. Sejak tahun 94 saya mengajar. Ya mungkin ada beberapa teman kalian semua ada yang 90 belum 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 lahir kali ya. Ya Selfie lahir tahun berapa? 95 ya. Saya 94 udah ngajar. Caranya gimana? Saya tanya kepada suatu lembaga, Bu, Kota Ambon ketua ketua LPAI, Bu, saya mau ngajar. Bagaimana? Boleh nggak saya ngajar? Boleh kamu ngajar, tapi kamu ambil kompetensi, ambil khusus tingkat identifikasi A itu beberapa subjek. Itu selesai, Bu, saya sudah selesai. Ya sudah kamu ngajar. Ini. Kemudian pada waktu saya mau ngajar di STM Mata Sakti, awal-awalnya saya ditolak. Mengapa? Karena saya dianggap mengambil jatahnya dosen tetap di sana, dosen karyawan. Ya kan, karena kan mereka ngajar kan. Saya tetap sana bukan untuk cari duit ke kampus. Kenapa? Karena honornya minor, minim. Ya, ongkos transport pas mungkin kurang kali. Tapi karena saya hobi, saya senang, passion saya, akhirnya pada waktu zaman Ibu Arianti Sulianto, Fred, kamu ngajar tapi kamu ambil S2 dulu ya. Jadi akhirnya saya mengambil S2 sebelum usia 50. Saya pun mengambil S2. Dan akhirnya setelah ambil S2, saya menjadi dosen home base di STM Sakti. Ya, jadi itu hobi. Ya, jadi saya ngajar itu. Dan kenapa? Pada tahun 90, bukan 96, tahun 2005, 2004, 2005, ya, saya ikut apa? Mailing list. Tahu kan mailing list Yahoo? Ya, Yahoo dulu ya. Ada mailing list kan? Saya hobi nulis, saya suka nulis. Saya tulis sesuatu. Saya mulai ngasah di situ, nulis sesuatu. Setiap Rabu saya nulis sesuatu, artikel. Kemudian apa? Akhirnya saya jadi penulis. Jadi coba cari kamu punya passion apa untuk kalian geluti. Supaya apa? Supaya kalian punya bisa apa? Sesuatu hal yang kalian sukai dan kemudian bermanfaat buat orang lain akan berbuah apa? Akan berbuah apa? Nafkah. Ya orang lain bermanfaat buat mereka, maka apa? Dengan ikhlas membayar fee kepada kita. Ya, jadi itu maksud saya. Oke, sebelum saya masuk kedua, apa yang kalian mau tanyakan mengenai kompetensi? Silakan, nanya. Free nih. Passion, Pak. Iya, passion kamu apa? Misalnya nih, kalau seseorang punya passion nih, Hmm. istilahnya dia udah punya hobi masak, Ah. tapi dia belum punya kemampuan. Dia Hmm. butuh belajar, belajar, belajar Hmm. kan dengan ada passion, Ya, itu proses belajar cepat nih, Pak. betul. Pasti lebih cepat. Oke, nah Ya. sekarang pertanyaannya Pak, kalau ini nih diprediksi ke depan nih era digital nih Pak, Hmm. harus punya skill ini, sedangkan skill ini itu bukan passion, tapi kita mau untuk mempelajarinya. Nah, mau untuk dipelajari itu untuk menjadi passion gimana ya Pak? Jadi gini, ya. Eh itu bisa mendorong kita. Saya tadi misalnya masak, ya. Cari bisnis yang memang tidak lekang akan waktu. Apa? Makanan, pendidikan, kesehatan. Siapa tidak perlu makan? Pas perlu makan tiap hari. Karena akan rutin. Ya, kesehatan siapa yang tidak perlu kesehatan? Makanya bisnis rumah sakit jalan terus. Sekolah
jalan terus. Kan nggak mungkin bapaknya PHK, anaknya stop, berhenti, berhenti sekolah, kita sekolah dulu. Kan nggak kan? Tetap masih sekolah. Ya, jadi itu tinggal terusin aja. Entah dia mau bikin rumah makan, entah mau bikin catering, atau catering kecil-kecilan yang siapa, kayak misalnya saya saat ini langganan catering di rumah, ya tinggal pesen, ya akan itu membantu kita kan banyak. Suami sekerja pasti apa? Mungkin butuh catering, ya alatnya masaknya nggak mahal, mungkin berarti perlu apapun nanti ini perlu investasi, ya misalnya untuk beli sesuatu, ya kan nggak mungkin kita memasak tapi nggak punya peralatan makanan, berarti mesti dicicil dikit-dikit. Oke, nah kemudian tadi ada suatu kebutuhan di masa depan saya digital, ya kalau saya nih, saya kan hobi ngajar, ya nggak ngajarnya kalau begini mungkin tradisional, tapi karena saat ini sudah ada digital akhirnya pas saya belajar YouTube, ya belajar YouTube bagaimana, walaupun katalah sederhana ya udah yang penting jalan dulu. Kan banyak yang teman-teman Felicia Putri segala macam kan dia punya kontennya yang bagus, ya ada timnya, tim kreator segala macam, editing segala macam banyak lah, entar segala macam pokoknya. Kalau saya kan enggak, saya sendiri, ya peralatannya pun biasa sederhana, ya cuman gini, habis itu handphone biasa sama mic biasa yang kayak gitu. Kita sesuaikan dengan saat ini. Nah, misal kata kamu digital, apa nih? Digital kan banyak. IT kan banyak besar kan? Kamu mesti fokus apa? Itu bisa kita kembangkan asal kita suka. Makin kita suka makin cepat. Tapi kalau kata kita tidak suka, jangan dipaksa. Alhasil apa? Mandak cuma. Ya, tapi kalau kata misal kamu kamu netral aja, kamu bilang suka enggak suka juga enggak kan? Ya sudah, kalau kamu coba sepanjang memang ini masih bisa kamu kembangkan, tapi ada yang paling cepat apa? Kolaborasi. Ya, kayak misalnya Bapak bikin sistem belakang bikin apa learning management system LMS, ya bikin suatu pendidikan yang berbasis online, bisa asuransi. Bapak nggak punya kompetensi yang untuk itu, kan jelimet kalau Bapak belajar lagi. Kapan jadinya? Kapan waktunya? Iya kalau kita mampu, kalau enggak, ini kan kita punya otak kan space-nya terbatas. Ini kenapa? Fokus. Akhirnya Bapak minta bantuan kerjasama dengan namanya Pak Sunardi. Beliau adalah dosen di BINUS, Bina Nusantara. Pada waktu itu dia adalah suaminya Ibu Sintawati, ya orang broker juga. Saya ketemu dengan Pak Sunardi suatu ketika di 4-5 tahun yang lalu di BSD. Saya bicara, saya punya ide, punya keinginan untuk bikin konten pendidikan online, ya. Tapi saya tidak sanggup, tidak bisa memilih, tidak punya kemampuan untuk bikin di back apa di belakangnya nih sistemnya kan. Bagaimana? Saya mampu membuat kontennya yang sederhana. Akhirnya beliau mau kerjasama, kita kerjasama, walaupun saat ini masih tetap-tati karena tapi beliau punya pekerjaan utama sebagai dosen di BINUS, saya punya pekerjaan lain, ini bisa selesai lah. Kita punya apa? Kita punya baby, kita punya hobi, passion kita, ya. Akhirnya bergulir waktu masih tetap jalan, ada beberapa yang beli, silakan. Kenapa? Karena kalau kata saya belajar IT lagi, kapan waktunya? Beliau mau bikin asuransi, kapan waktunya lagi? Akhirnya kita kolaborasi. Coba cari itu. Makanya saat ini banyak orang-orang yang katakanlah cari tanah, ya kerjasama, bikin restoran, bikin apa? Dapat dari beli tanah kan? Tanahnya nganggur, kan? Gua ada modal, yuk mau nggak kerjasama? Itu, ya kolaborasi. Kita nggak perlu memiliki semua sumber daya, ya. Terus coba cari, jangan diam, karena waktu tidak akan berputar kembali. Ya, yang lain, silakan. Ya, Pak. Ya, toh, silakan toh. Kan kompetensi 1, 2, 3 ya. Ya, Kalau kompetensi 1, 2 mungkin ada di kantor ya, Pak. nah, Dari kompetensi 3, itu kalau kita mulainya untuk melakukan kompetensi lain itu kapan mulainya, Pak? Dan sejak kapan? saat ini, sejak awal aja, kapan? Jangan sampai tunggu pensiun baru kompetensi. Enggak, saya punya kawan orang OJK, Pak Iksan, ya, beliau cerita, anaknya lulusan apa dan dapat pekerjaan apa cukup bagus di BUMN atau di lembaga pemerintahan, tapi karena anaknya hobi golf, ya, akhirnya apa? Dia main golf,
ngajarin pejabat, kenapa? Bikin usaha apa tertentu, akhirnya jalan itu, ya sekolahannya, ya itu kayaknya ditinggal, paham ya? Dia hobinya golf, ya sudah, mungkin dari golf itu dia punya akses bikin segala macam. Jadi anytime sejak dini kalau bisa, ya kalian bikin itu. Tapi kalau ada yang kompetensi passion saya rencana mau belajar main gitar di usia 60 nanti. Saya mau belajar, mau beli gitar, mau main gitar. Kenapa? Karena hidup, perlu satu hal yang baru. Ya, jangan, wah ngapain belajar gitar? Ngapain? Enggak, saya belajar dari Ibu Lesan Metodata, ya Metodata ya. Beliau waktu usia 70 lebih belajar apa? Origami, belajar bahasa Jepang. Ya, saya senang katanya. Saya belajar bahasa Jepang, saya eh, apa bikin origami. Nah, hidup itu harus hidup kan? Jangan langsat karena usia dia udah tua 70 75 lantas dia baca enggak, mesti cari sesuatu. Ya, paham ya? Jangan diam aja. Jadi carilah kalian punya passion kompetensi sejak sejak semula, sejak dini. Jangan nunggu usia tertentu. Tapi kalau kecuali kalian lagi saat ini lagi sibuk, kalian mau melakukan sesuatu kompetensi, tapi perlu ada tertunda. Silakan kayak misal saya mau mau main gitar di usia 60 dari nol. Kenapa? Karena saya mau balas dendam. Pada waktu saya SMP, mau belajar lagi belajar gitar, mau pinjam gitarnya kakak saya, nggak dikasih, takut rusak. Jadi akhirnya nggak belajar gitar pada waktu itu. Jadi nggak apa-apa, saya belajar gitar di usia 60. Nanti kalau sudah nyanyi, sudah bisa nyanyi, sudah bisa metik, saya bikin lagu di sini nanti. Oke, gitu tak ya? Ya, apa? Ada lagi yang nanya? Silakan. Jangan hobinya apa passionnya pelihara kucing, jangan. Kecuali kucing ini kucing Anggora, ya dijual kan begitu dia breeder, jangan kucing kampung lah. Ya, betul Ki. Iya, Ya, tahu. ya jangan kucing kampung, kalau bisa kucing yang ras ya. Biar apa? Biar jadi duit. Oke, benar. Dia jadi duit gitu loh, ngerti ya? Cari hobi yang bisa cari apa? Bikin hasil kan uang, jangan ngabisin duit. Ngerti nggak? Kalau yang ngabisin duit apa? Itu mah sosial, infak, sedekah, zakat. Betul nggak? Gitu ya. Oke, ganti. Jangan kucing kampung, tapi kucing ras. Oke? Ya modal tinggal cari lah, gampang lah. Bilang sama Tante Tok, pinjam 10 juta, beli kucing ras. Bisa lah, yang penting balik setahun. Balik nggak? Balik, asal mau. Ya, Jangan mirip lu, ini yang jangan kucing. Jangan gitu. Ya. Oke, ya. Satu. Yang kedua, reputasi. Oke, sorry. Linda sama Yudi ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Linda ada nggak? Belum ada, Pak. Kamu hobinya apa? Aduh, hobi saya nyanyi ya, Pak. Nyanyi. Kamu nyanyi bisa kamu. Kayak misalnya siapa si Deden Gonzales. Tahu nggak Deden Gonzales? Tahu nggak Deden Gonzales? Coba, kamu coba buka Deden Gonzales. Iya, Deden Gonzales. Aduh, gimana kamu nih? Coba. Orang kampung Deden Gonzales. Nih, Deden Gonzales nih. Nih, nih. Deden Gonzales nih. Nih, ya. Saya ya. Jadi Deden Gonzales itu nyanyi di mana di YouTube di upload ya, ada yang lihat she's gone. Nih, orang kampung pakai sambil rokok tuh. Tuh, tuh. Ini sambil merokok. Tuh. Sambil merokok di kampung di kok. Tikar nih, tikar. Tuh, sambil merokok tuh, Pak. Kamu di mana kan nih? Dengar dulu. Dia nyanyi hobi, makanya hobinya Linda kan? Nah, bikin nyanyi ini bikin ini bikin bikin apa bikin konten. Ada yang ngelihat bagus, like,
Ah. Sampai nanti terakhir itu baru saya matiin. Habis itu dia kemana? Habis itu kemana dia? Coba. Coba. Nih, dikit voice nih. Nih, voice nih. Coba. Siapa tahu dia jadi voice. Iya, voice luar, bukan lokal. Deden Gonzales. Tuh. Orang kampung ke luar negeri. Jurinya pikir orang bule yang nyanyi. Atau orang kampung. Ini orang bule kan. Udah, udah cukupin antum sendiri ya. Jadi gitu Linda ya, Linda. Kalau misalnya kamu hobi nyanyi, coba latih terus. Benar Pak? Bikin konten. Ya, Linda. Baik, Pak. Semoga sukses ya Linda ya jadi penyanyi ya. Amin, makasih, Oke, Pak. sekarang masuk reputasi. Reputasi adalah apa? Nama baik, ya, nama baik, kemudian integritas, ya, cara kita bekerja, sopan santun, norma segala macam, tolong dipelihara, dijaga. Kenapa? Karena reputasi adalah jejak, ya. Kemana kita melangkah, ke situ kita akan dilihat, ya. Terutama kalau katakan kita masih berada di dalam bidang yang sama. Kalau misalnya di asuransi, ya saya masih di asuransi udah. Saya berusaha untuk menjaga itu. Ya, tolong jaga baik-baik. Kalau yang sudah, yang masa lalu yang katakanlah sudah terjadi suatu hal yang berat, ya sudah selesai. Ya. Ini yang ketiga. Ini sikap yang awal maksudnya. Bersyukur dan berdoa. Ikhlas ya. Jadi maksudnya begini. Ya. Kita tadi sudah berusaha dengan setengah mati, dengan setengah apa, berupaya dengan mengambil sertifikasi, dengan sekolah lagi. Ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang tanda petik malas sekolah, tidak mau meningkatkan kompetensi, tidak mengambil sertifikasi, kemudian kita punya nasib ya stuck, diam di tempat. Kenapa? Karena kita tidak mau bertumbuh, kita tidak mau berkembang. Ya, jadi usaha dulu, setelah usaha segala macam, kita jaga nama baik, baru kita bersyukur dan berdoa. Ya, kita ikhlas. Once mungkin kalau katakanlah misalnya kita berusaha untuk punya kompetensi, punya sertifikasi, kemudian memang belum saatnya, ya bisa saja belum saatnya, ya sudah kita berusaha terus, ya. Tapi kemudian kalau kata tadi kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dari di perusahaannya, misalnya, kita apa? Tinggal ngobrol sama pimpinan. Kayak misalnya saya tidak puas, saya tinggal ngomong. Waktu itu saya ngomong sama saya punya bos, Pak, boleh nggak saya pindah? Boleh nggak saya pindah? Boleh nggak saya pindah? Saya minta pindah rotasi tadi.
kita minta. Atau misalnya, Pak, kok saya punya posisi begini-gini aja sih, Pak? Padahal saya punya kompetensi sudah tinggi, saya punya kemampuan, saya punya sertifikasi ada, kok saya begini aja? Apakah ada peluang saya untuk maju? Ngobrol, ya. Tapi kalau bisa saja kalau kalau kata misalnya ternyata perusahaan tersebut kita belum ada tempat, kayak misalnya saya nih, saya di Allianz melihat nggak ada posisi, nggak ada apa, nggak ada, kayaknya lama nih. Ya akhirnya Pak saya pindah. Cara saya untuk bisa dapatkan posisi lebih bagus, saya pindah-pindah. Ya, kayak misal saya di Mir 3 tahun, saya ke Tokyo Marine selama 6 bulan, ya kemudian Wanatata saya 2 tahun. Wanatata, waduh ini jadi kepala cabang lama sekali ya, perlu mungkin 10 tahun. Waduh, saya punya waktu habis, ya. Akhirnya saya pindah ke Allianz. Ya, saya belajar di Allianz selama 5 tahun, nggak punya kesempatan naik pasti, ya, tapi pasti Pak masih ngantri, terutama karena mereka adalah perusahaan Jerman, maka akan mengutamakan yang lulusan Jerman. Ya, akhirnya saya ke Danamon lokal. Ya, saya di sana jadi manajer langsung. Jadi tahun berapa? 97. Jadi 10 tahun. 10 tahun saya kerja di beberapa perusahaan, saya langsung jadi manajer dan kemudian dapat kendaraan mobil, ya, fasilitas. Tapi saya sudah punya waktu itu A3IK tahun 96. Ya, ke 97, 10 tahun. Ya, tapi saya sudah punya itu, jadi itu yang menjadi apa? Bekal. Mereka mau kasih saya mobil ataupun fasilitas. Kenapa? Karena saya sudah punya sertifikasi itu. Habis itu pindah ke AGF, zaman waktu gonjang-ganjing, ya mau tutup kan likuidasi bank-bank, saya pindah ke AGF, saya langsung jadi kepala cabang di sana. Ya, jadi kepala cabang tahun 97, 97, ya. Dengan gaji berapa? Waktu itu 9,5 juta tahun 97. Berarti saat ini berarti 28 tahun yang lalu ya. Ya, itu gajinya mungkin besar banget ya, gede banget ya. Saat ini aja pas 9 juta masih gede ya. Itu waktu 97. Jadi itu saya pindah-pindah. Ya karena reputasi dan saya berdoa saya ikhlas ya. Kemudian suatu ketika di AGF tutup, dibeli oleh Allianz. AGF-nya keluar karena Allianz beli AGF ya. Jadi di mana Allianz besar itu Allianz ada AGF-nya keluar namanya. Tapi di mana kalau AGF-nya namanya besar, Allianz-nya keluar walaupun yang beli Allianz. Makanya di beberapa negara jajahan Prancis di Afrika nama AGF yang tetap dipertahankan. Nama aliansnya keluar. Padahal dimiliki oleh Allianz. Kayak misalnya MAG. Kan MAG apa? Fairfax Company kan? Dia nggak pakai Fairfax. Karena nama MAG sudah besar. Ya, makanya Fairfax Company. Ya. Jadi tahun 98 likuidasi AGF banyak bang tutup. AGF-nya juga dibeli oleh Allianz. AGF bisa di PHK. Saya di PHK, saya ikhlas. Tetap saya bersyukur ikhlas. Kenapa? Saya dapat uang pesangon. Waktu itu dapat uang pesangon tahun 98 110 juta. Saya langsung beli rumah yang saya miliki saat ini. Lagi nganggur, ya, lagi nganggur nih, ya. Sorry, saya mesti catat juga nih adalah ini tambahin ya, koneksi. Jadi pada waktu 98 saya lagi nganggur, saya di apa ketemu dengan Pak Teddy Lamsa, dirutnya Acak, ya. Karena tahun 95 96 saya ketemu beberapa kali dengan beliau, cukup dekat kami dengan beliau, saya dengan beliau, ya beliau orang baik. Kemudian waktu itu ibunya meninggal dunia, saya mengantar sampai ke makam. Kemudian beliau tahu saya sedang nganggur, ya. Beliau tanyakan, kau mau kerja? Ya mau dong Pak, ya. Lantas ya sudah kamu sana deh. Saya kerja di apa di IOI yang saat itu jadi Kyoda. Kalau kalian pernah dengar yang share-nya apa dia punya perusahaan yang dibeli oleh Best. Saat itu jadi sahabat. Saya kerja di perusahaan Kyoda, ya. Toyota punya tuh. Toyota punya, ya. 98 tuh, ya. Jadi saya nggak sempat nganggur, ya. Baru kan nganggur itu PHK sampai 98 akhir. 98 akhir ya. Tapi 98 Desember saya sudah bekerja, ya. Jadi ini koneksi. Koneksi ada kenapa? Karena
Makanya kalian apa? Kalian harus apa? Buka diri, buka jaringan, buka bangun koneksi dengan siapapun itu, ya. Dengan siapapun, dengan bos, dengan segala macam sehingga apa? Memudahkan kalian dalam bekerja. Ya. Jadi jangan sungkan, mesti masuk asosiasi. Jadi pengurus asosiasi, makanya Mbak Dewi, mungkin Mas Dewi mesti masuk asosiasi. Kenapa? Karena di situ koneksi. Karena bagaimanapun dia koneksi membantu. Tanpa koneksi kalian bekerja, tanpa koneksi susah nggak? Minta backup, minta klaimnya dipercepat segala macam tanpa koneksi susah. Kenapa? Karena koneksi apa? Hubungan baik. Kenapa? Karena reputasi. Makanya kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi kita mesti ikhlas. Jadi ikhlas pada siapapun ikhlas itu. Kenapa? Tanpa keikhlasan kalian akan mangkal, akan ya sudahlah. Kalau kita makanya kalau ngajar kerja harus apa? Ikhlas. Karena rezeki tidak akan tertukar. Oke? Terakhir. Nah, ya, keuangan. Ini hedon, coret ya. Jangan boros, jangan gaya-gaya, jangan petantang-petenteng. Ya, kecuali kalian sudah jadi anak-anak konglomerat. Ya, kalian tahu Jarum, Jarum Group, Pak Budi, Pak Mahartono, laganya sangat-sangat sederhana. Ya, Pak Budi, Pak Bambang, tempat dia makan di beberapa tempat di Jawa, ya, waktu dia masih hidup sederhana, sampai saat ini beliau masih makan di situ dengan pakaian yang biasa aja, low profile. Kenapa? Karena kita dihargai bukan dari apa yang kita pakai, kita kenakan, ya, kita kendarai, bukan itu. Kita dihargai dari apa? Dari apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Dari dalam ke luar, bukan dari luar nempel sini, bukan. Kalau kalian pernah lihat orang pakai mobil mewah, ya, habis apa? Buang tisu ke jalanan, ya, ya, punya mobil mewah, bergaya, jasa segala macam. Habis apa? Suka ngomongin orang. Wah, dia orang yang begitu tuh punya laki banyak tuh, dia punya piaraan banyak. Ya, apa? Ya. Harus apa? Hemat. Kenapa harus hemat? Karena kalian dapat duit kerja terbatas. Ya, kalian nggak mungkin dapat duit dari antara sampai usia 80 tahun. Nggak mungkin. Percaya sama saya. Karena harus keluar usia mungkin 60, keluar lah. Keluar, keluar, keluar. Kenapa? Udah nggak bisa dipakai lagi. Udah capek. Otaknya udah pasti diganti yang lebih mudah. Ya. Nah, kalau kalian tidak hemat, kalian mesti makan pakai apa nanti? Pakai daun, kayak orang Sunda us. Nggak bisa. Orang Sunda orang dikasih lepas kebun, kasih sambal, hidup. Nggak bisa. Itu mah zaman dulu. Ya, bisa nggak us? Dikasih sambal, orang Sunda hidup lepas kebun. Ya enggak lah. Emang kebun siapa? Kebun orang ya. Kan kebun pun dia apa? Mesti diambil dulu apa? Direbus kan? Ya emang langsung dimakan tuh kayak kambing kan? Enggak begitu. Ya, jadi apa? Hemat, investasi, dan nabung. Kan dulu waktu itu, saya nggak tahu, kalian waktu yang saya bukakan rekening Bank Mandiri, tahun berapa tuh? Masing-masing 1 juta. Masih ada nggak? Kan pernah kan saya bukakan kalian beberapa tahun yang lalu, di awal-awal 2000-an, 1 juta satu orang, lupa, pada lupa. Hah? Ya tanya Mbak Dewi lah. Ingat nggak? Hah? Nggak ngalamin. Ya, siapa yang ngalamin? Waktu saya bukakan satu masing-masing 1 juta, habis itu saya beliin emas. Saya beliin emas waktu itu kan. Ya, saya kasih emas waktu itu kan, cincin emas kan? Oh iya, enggak yang berapa tahun? Ya, enggak semuanya langsung kasih semuanya. Ya, ya. Tahun 2000-an awal lah. Nah, jadi investasi. Kalian harus apa? Nabung setiap bulan. Siapa yang bisa nabung saat ini? Bisa nabung nggak? Halo, kok nggak ada yang angkat tangan? Takut dimintain? Enggak, saya nggak minta. Terus, bisa nabung nggak?
Bisa nabung. Berapa persen? Berapa persen? 10% ada. Nabung. Nabungnya gimana? Selama ini banyak orang yang tidak bisa nabung, kenapa? Karena nabungnya dari sisa. Dia belanja dulu, kalau di sisa baru nabung. Mestinya apa? Disisihkan. Kalau kalian nabung dari sisa, ya, ya, dari sisa. Artinya apa? Masa depan kalian adalah sisa-sisa hari ini. Yang makan dari sisa apa? Kucing, anjing, bebek, ayam. Itu makan sisa. Apakah kita mau kayak binatang? Enggak dong. Bagaimana kalau kata kita menghadapi masa depan yang katakanlah kita pengen sambut dengan baik, tapi dari sisa-sisa hari ini? Bagus nggak? Enggak ya. Jadi makanya Pak, disisihkan. Supaya Pak, tua mapan. Jangan tua minta duit sama anak. Tidak. Anak kalian punya beban juga. Cucu kalian. Ya. Jadi kalian apa? Nabung. Beli logam mulia, saham, tanah, rumah. Jangan mobil. Jangan kucing. Kucing kecuali kalian mau tenakin kucing. Nggak apa-apa, terserah. Itu bisnis hobi. Ya. Setelah itu, kalian tua mapan bahagia. Ya, kenapa? Karena ini kan masuk tua pensiun kan. Jadi selain kalian punya uang, kalian punya kemampuan untuk bisnis kan? Ya, lengkap sudah. Kalian punya aktivitas ini, artinya apa? Supaya jangan sampai kalian begini. Kalian mesti punya uang, oke bagus. Tapi kalau kalian bingung, besok gue ngapain ya? Besok gue ngapain lagi ya? Akhirnya Pak, uang yang kalian miliki ya Pak, kalian apa? Pakai terus menerus kan? Ya, kalian harus apa? Harus tetap aktif, produktif, menghasilkan uang, apapun itu. Ya, saya berharap sama saya saat ini udah usia 58 mau 59 nanti Januari. Mudah-mudahan sampai usia 70 saya masih bisa aktif produktif untuk mengajar, untuk bikin buku, apapun itu ya supaya saya tetap ada buat makan ya, buat ngasih beli susu buat cucu ya. Kan bahagia kalau kalian nanti suatu ketika jadi kakek atau jadi nenek, kalian cucu kalian minta, "Nek, kek, beliin es krim dong." Bisa nggak? Bisa. Habis itu kalian bilang, "Cuk, kakek nggak punya duit." Sedih nggak? Sedih. Tapi kalau kalian punya uang, kalian akan senang. Loh. Ya, hati-hati buat laki-laki nih. Laki-laki khususnya. Hati-hati. Kalau kalian nggak punya duit, kalian numpang makan di rumah menantu, menantunya yang punya duit, ya perempuan nih, menantu perempuan nih. Judes, hati-hati. Kalian tidak akan bisa melihat begini, tegak. Kalian begini. Apalagi mantunya Judes, kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Rasain deh lo. Siapa suruh muda boros, muda bego kan gitu. Ya, makanya jangan sampai ya kalian begitu. Makanya kalian harus apa? Tetap punya uang, harus tetap mandiri. Ya. Dan kalau punya uang, jangan dibagikan warisan dulu. Jangan. Jangan dibagikan warisan dulu. Sampai kalian sudah meninggal duluannya, barulah warisan tersebut dibagi rata kepada anak-anak semua. Kalau sekarang, jangan dulu. Kalau kalian sudah bagi, kalian dipakai apa? Saya ingat, kalian masih ingat gak Sugi? Supirnya saya, supirnya Antara. Jadi waktu itu kakak, bapaknya Sugi masih punya sawah, masih punya rumah. Ini apa? Kakaknya suruh bapaknya jual, suruh bagi warisan. Eh, enak aja, emang duit nenek moyang lu. Ya, ini bapak sudah nyari uang ini buat ini bapak punya. Kalau bapak belum mati, bapak belum mau bagi warisan. Akhirnya Pak, dipaksa-paksa bapaknya ngalah. Ya, salah sendiri ya. Anak tidak punya hak atas warisan kalau semuanya apa dulunya belum mati. Warisan ada artinya apa? Bonus hadiah orang tua. Kalau keduanya sudah tewas. Ya, kalau keduanya belum tewas, belum boleh dibagi. Tapi kalau bapaknya hartanya kaya banyak banget dan cerita, tapi jangan sampai udah dibagi dia nggak punya duit lagi. Kan perlu apa? Perlu makan, perlu jalan-jalan, perlu suka senang-senang. Kita banding pulang selama puluhan tahun, masa tuanya sengsara, bego banget, ya.
Kan kita kerja dari usia 20 sampai 60, 65 kan? Masa setelah itu mau susah? Enggak dong. Mau jalan-jalan ke Ameyoko. Iya, iya dong. Iya kan? Walaupun tua tuh nanti begini. Ya, mau gitu lagi. Ya, pokoknya terkenang sama Miss Ameyoko. Mau lagi. Nanti mudah-mudahan tahun depan saya ke sana. Iya dong. Ya jangan cuma sekali kalau senang kan? Dia udah lagi-lagi tuh ke sana ke Sapporo ke Hokkaido. Udah duluan ya. Rezekinya dia. Rezeki anak soleh katanya. Ya. Jadi itu saya punya sharing pada pagi hari ini. Ada yang kamu tanyakan? Ya. Kalau kalian tua susah, itu artinya bego. Udah saya ajarin, masih susah juga. Itu namanya bego. Ada yang mau tanya? Silakan. Iya, iya. Tapi biar terus semangat kayak bapak. Apanya? Tapi biar terus semangat kayak bapak. Kan dia namanya itu karena bosan atau jenuh. Terus gimana balikin spirit? Spirit, semangat, passion. Ya jadi gini, kita nih hidup kan bukan untuk diri kita saja. Ya, kita hidup untuk siapa sebetulnya? Kita hidup untuk Tuhan. Hidup ini kan singkat sekali. Ya, kalau kata kita kan pengen hidup di sana bahagia kan? Kita mesti persiapkan di sini. Apa yang kita mesti lakukan? Berbagilah sebanyak mungkin, bukan duit. Tapi pengetahuan, pengalaman, ngajar, duit sekali-kali boleh kan? Tapi jangan dihabisin kan? Begitu. Ya, kenapa? Cari sesuatu hal yang membuat kalian bahagia. Coba, coba saya sampaikan pada kalian. Ya, kalian pikir saya nggak bahagia bertemu dengan kalian. Kalian pikir saya nggak bahagia ngajak kalian. Kalian nggak apa pikir saya nggak bahagia mengeluarkan pengetahuan saya. Kalian pikir saya akan menjadi miskin kalau saya berbagi. Ya, jadi kalian coba lihat apa yang saya bisa berikan pada orang lain. Karena saya mesti jadi begini. Kenapa? Saya masih punya apa? Masih punya istri yang saya mesti nafkahi, ya. Saya mesti semangat. Saya mesti menjadi contoh buat anak-anak saya, cucu saya, ya. Saya pun juga mesti memberikan suatu apa? Inspirasi, mesti punya suatu teladan, ya. Ya, benar Pak. Saya kalau bisa punya berbagi pada sesama, ya, kepada siapapun, kepada gereja, kepada masjid, kepada orang susah, ya jangan usah jauh-jauh ke Timur Tengah. Di sini masih banyak yang susah kan? Kadang-kadang kan kita lupa nih, di kanan kita masih banyak yang susah. Kita mau bagi-bagi duit kirim ke sana ke Timur Tengah. Kan kadang-kadang kejauhan mikirnya, ya apa? Semut di ujung sana terlihat, padahal gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Jadi lakukan yang kebaikan, ya. Lakukan segala sesuatunya untuk kebaikan, kebahagiaan orang lain. Maka sesungguhnya kebahagiaan yang paling besar adalah orang yang memberikan kepada orang tersebut. Ya, coba. Kalau kalian bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, entah sakrat, entah apa, bahagianya tuh kita lebih banyak sebenarnya. Ya, orang lain yang menerima sakrat sebetulnya beban tanda petik. Saya mesti bagikan atau kembalikan kepada siapa, bukan kepada yang memberi, tapi kepada orang lain lagi. Ya, tanda petik utang budi. Kalau saya dapat sesuatu, saya anggap itu utang budi. Saya mesti apa? Balas budi. Ya, itu. Jadi temukan sesuatu hal yang kamu sukai, kamu bahagia lakukan itu, sehingga akhirnya terus menerus. Makanya saya coba bikin konten, bikin nulis buku. Kenapa? Saya bahagia. Ya, carikan sesuatu hal. Ada yang bahagia dengan membagikan makanan, ada yang bahagia karena memasak makanan. Gitu. Makanannya enak kan? Karena dilakukan dengan cinta. Ya, ya. Jadi lakukan sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Dan itu menjadi apa? Api atau energi yang tidak habis-habis. Dan kamu berdoa sama Tuhan, biarlah Tuhan berdiam dalam diriku. Apapun yang aku lakukan, apapun aku yang ucapkan atau pikirkan bukan aku, tapi Tuhan lah. Jadi minta tolong Tuhan. Karena bagaimanapun juga kan Tuhan yang. Ya, kemampuan saya, intelektual saya bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Saya punya ide, bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Jadi dari, oleh, dan untuk Tuhan. Mohon maaf, ini Tuhan itu kita Tuhan ini sama ya. Walaupun kamu Muslim atau Buddha, Tuhan ini sama ya.
Satu loh. Kecuali kamu punya Tuhan dewa Zeus. Saya apa? Herodes atau siapa? Bukan Herodes apa? Apa Hades? Ya, Hades. Zeus, Hades, satu apa lagi? Yang Poseidon. Ya, itu malah legenda Yunani. Gitu ya, ini ya. Saya kebahagiaan ya. Oke, ada yang lain? Karena tidak ada berkat tanpa kewajiban. Di setiap berkat yang kamu terima, di situ ada kewajiban yang kamu mesti salurkan. Itu. Ya, kalau kalian menahan berkat kalian, itu akan menjadi apa? Musibah. Tapi jangan ngambil orang lain punya, itu korupsi. Ya, itu bukan berkat namanya. Kriminal. Oke, ada yang mau tanya? Ame apa? Gimana? Belum ada banyak berkat. Amin. Terus menanya, belum ada. Aris? Sil? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Sorry. Surabaya. Yudi, Linda ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Oke. Duitmu cukup nggak? Oh, berarti nggak cukup. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Ya, sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, shalom. Tuhan berkati semuanya. Amin.